Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Karena Engkau Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Engkau memberkati hidup umat-Mu dengan berkat yang terbaik, yaitu kebenaran-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau kami mendengar firman-Mu, Tuhan kami minta anugerah-Mu, biar ini menjadi berkat yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus urapi kami, tolong kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar satu perkara yang luar biasa. Yang kalau ini hari Kamis, saya rekaman, besok hari Jumat, kita semua orang percaya merayakan Paskah atau memperingati Paskah, saudaraku ya. Ini satu peristiwa yang luar biasa dahsyat. Satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Ya, karena lewat Paskah inilah kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, maka hidupnya diubah sama Tuhan, saudaraku ya. Dan Paskah ini pertama kali tertulis di dalam Kitab Keluaran. Kalau saudara membaca Kitab Keluaran pasal 12, itu satu peristiwa besar yang terjadi di Mesir karena bangsa pilihan Tuhan yang akan dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, saudaraku ya. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23, saudaraku ya. Dikatakan demikian, dan Tuhan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika dia menulai orang Mesir, tetapi ia menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saya waktu mau membaca ini dan membayangkan peristiwa yang terjadi di Mesir pada waktu itu, wah sangat mengerikan sekali, saudaraku ya. Tidak ada satu rumah di Mesir yang tidak ada namanya kematian. Ya. Orang sulung, anak sulung dari orang Mesir hari itu bersamaan mati. Bukan hanya orang, tapi hewan-hewan yang punya anak sulung juga mati, saudaraku. Jadi kalau saudara membayangkan pada waktu itu mungkin ada mungkin berapa 50.000 keluarga begitu ya, atau 100.000 keluarga begitu, dan mereka semua punya anak sulung, hari itu semua anak sulungnya mati, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan ini peristiwa yang sangat-sangat menakutkan sekali, saudaraku ya. Dan Tuhan memerintahkan peristiwa Paskah ini untuk diperingati turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, karena ini peristiwa yang luar biasa di mana Paskah ini menggambarkan dengan begitu jelas bahwa bangsa pilihan itu dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan, ya. Jadi ini peristiwa yang benar-benar harus diperingati karena ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, saudaraku ya. Saya dulu pernah cerita, saudaraku ya. Ketika itu saya masih SMA, jadi
lama sekali peristiwa ini saudaraku ya. Dan waktu itu memang saya hobinya berenang. Satu saat saya masih ingat itu hari Rabu, saya biasa renang karena saya tahu kolam renangnya kalau hari Rabu itu bersih, dibersihkan begitu ya. Jadi airnya jernih dan saya berenang gitu ya. Tapi hari Rabu itu waktu saya datang, kolam renangnya itu sangat keruh saudaraku ya. Sehingga dasar kolam renangnya pun sampai tidak kelihatan. Ya tapi karena hobinya renang ya saya tetap renang begitu ya. Berenang sampai sore itu sudah mau pulang, saya capek, saya mau pulang. Saya sudah berenang ke arah tangga untuk naik. Di sebelah tangga itu ada anak kecil masih ya, enggak kecil sekali, mungkin anak SD begitu. Saya sudah naik tangga, anak kecil itu bilang, "Om, ada orang tenggelam," katanya ya. Langsung tanpa pikir panjang saya menyelam, saya cari itu orang udah tenggelam di lumayan itu mungkin 2 meteran orang itu. Dan waktu saya deket itu orangnya sudah ngorok saudaraku ya, gitu di dalam air. Saya pegang, saya angkat, saya keluarkan dari kolam itu, saya lempar begitu sudah sampai saya mendengar suara geluduk gitu ya di lantai kolam renang itu. Terus saya perhatikan sebentar, sekilas gitu orangnya muntah-muntah begitu. Saya pulang langsung saudaraku ya. Saya percaya ya, kecuali orang ini mau bunuh diri loh saudaraku ya. Tapi kalau dia normal tenggelam dan kemudian diselamatkan, saya percaya orang ini pasti mengenang peristiwa yang penting di dalam hidupnya ini seumur hidupnya saudaraku. Ya. Dan dia pasti bertanya siapa yang menolong aku begitu saudaraku ya. Kira-kira seperti itu saudaraku ya. Nah, peristiwa Paskah itu seperti itu saudaraku ya. Saya percaya kenapa Tuhan suruh mengingat akan peristiwa ini karena peristiwa ini sangat dahsyat saudaraku ya. Ada kematian karena tidak ada darah, tapi yang ada darah diselamatkan begitu saudaraku ya. Ini dalam perjanjian lama. Nah sekarang kalau di dalam perjanjian baru, kira-kira saudara menangkap apa begitu ya? Yesus Tuhan mati di salib dengan kesengsaraan yang luar biasa, dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Ini kita perlu merenungkan saudara. Paskah itu peristiwa yang besar. Kalau zaman perjanjian lama, orang Israel atau bangsa pilihan Tuhan dibebaskan dari perbudakan. Ya. Kalau dalam perjanjian baru, saudara dan saya juga sama. Ketika engkau percaya kepada korban Yesus, engkau dibebaskan dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dari dosa, saudara. Ya. Kalau bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, saudara, kalau engkau percaya korban Yesus, saudara dan saya ini sebenarnya dikeluarkan dari dunia ini. Ada satu ayat yang luar biasa, nanti saudara baca di Injil Yohanes pasal 17. Dengan tegas Yesus mengatakan kita ini bukan dari dunia. Seperti Yesus bukan dari dunia. Karena korban Yesus, saudara dan saya ini sudah dipindahkan dari dunia ini dalam kerajaannya saudaraku ya. Nah, pagi hari ini yang perlu kita renungkan. Ya, karena ini dicatat saudaraku di dalam Alkitab. Bahwa bangsa pilihan Tuhan ketika sudah dikeluarkan dari perbudakan, tapi keinginan hati mereka kembali kepada perbudakan. Kembali ke Mesir, pengennya kembali ke Mesir. Ya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika engkau sudah percaya akan korban Yesus, dalam menilai hati hidup saudara dan saya secara pribadi, hari-hari ini apa yang kita rindukan saudaraku? Benar-benar hidup tidak dalam perbudakan dosa, atau kita masih main-main dengan dosa? Saudaraku, sekali lagi Alkitab ini menggambarkan dengan jelas. Orang-orang yang keluar dari Mesir pada waktu itu
Semua yang menentang Tuhan, mereka binasa di padang gurun. Saudara dan saya, kalau tidak menghargai akan korban salib Tuhan, hati-hati saudaraku. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan kalau hidup kita ini tidak menghargai korban Yesus, Alkitab mencatat kita menyalibkan kembali Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dan kita menghina di muka umum, kata firman Tuhan. Jadi saudara jangan main-main kalau engkau sadar kita memperingati Paskah tiap tahunnya atau tiap bulannya kita makan tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Hari-hari ini kita berdoa saudaraku, supaya benar-benar kita hidup dalam kemenangan dan kita tidak hidup dalam perbudakan atau menginginkan perbudakan atau makan justru kita senang dengan perbudakan dosa saudaraku. Jadi Paskah ini peristiwa yang sangat penting, sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan karena kasih-Nya kepada kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Tuhan kami mengingat seperti Engkau yang katakan ketika Engkau melakukan supaya kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu untuk mengingat apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Biar kami terus mengingat bahwa Engkau luar biasa mengasihi kami. Dan kami Tuhan berdoa supaya kami tidak main-main dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.